kembali lagi dengan saya Bidan Mira. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing dengan kalian tentang beberapa mitos tentang ibu hamil yang ada di masyarakat kita. Nah, teman-teman pasti pernah dengar kan, ibu hamil gak boleh minum air es, nanti bayinya besar. Atau ibu hamil harus minum air kelapa muda biar bayinya bersih putih. Atau ibu hamil harus makan bubur kacang hijau yang banyak biar rambut kepalanya lebat atau tebal. Nah, pasti di sini teman-teman sering dengar kan beberapa mitos tersebut. Nah, di sini aku akan sedikit sharing dengan kalian. Aku akan sedikit membahas tentang mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kita. Yang salah satunya yang aku sebutkan tadi. Nah, ada beberapa mitos yang terjadi di masyarakat kita. Yang pertama yaitu minum air es bisa membuat janinnya menjadi besar. Banyak pasien, bahkan hampir semua pasien hamil kadang saat kontrol tanya nih dengan saya, Bu Bidan, minum air es tuh sebenarnya boleh nggak sih Bu Bidan? Katanya nggak boleh ya, nanti bayinya jadi besar. Kata ibu mertua saya atau kata tetangga saya atau kata ibu saya nggak boleh Bu Bidan, nanti bayinya membesar, bayinya jadi besar. Nah, sebenarnya gini teman-teman, jika air esnya itu adalah air putih mineral yang didinginkan, itu tidak apa-apa, itu tidak akan menyebabkan bayinya menjadi besar. Yang menyebabkan bayinya menjadi besar itu adalah jika air esnya ditambah campuran lain, misal es teh manis. Nah, yang manisnya itu, gulanya itu yang membuat janin menjadi besar. Atau jus, atau es misal es cincau atau es doger atau es apa. Nah, es yang membuat bayi menjadi besar adalah es yang ada kandungan lainnya, itu salah satunya kandungan gulanya. Kenapa? Karena kandungan gula itu membuat janin menjadi besar. Tapi jika hanya air es mineral, misal air putih mineral yang didinginkan atau yang diberi es, itu tidak akan menyebabkan bayinya menjadi besar. Nah, jadi ibu hamil boleh tidak Bu Bidan meminum air es? Boleh, silakan, tidak masalah. Lalu yang kedua ada lagi mitos, potong rambut saat hamil tidak boleh karena nanti bayinya akan menjadi cacat. Nah, ini tadi juga salah satunya adalah mitos. Memotong rambut saat sedang hamil itu tidak apa-apa, tidak masalah. Mewarnai rambut atau mengecat rambut juga tidak masalah. Selagi yang digunakan adalah catnya atau pewarnanya itu adalah bahan-bahan yang alami, bukan bahan-bahan yang mengandung kimia yang berbahaya untuk janin. Yang tidak boleh adalah misal kayak krim bat atau mengecat rambut dengan pewarna-pewarna kimia yang berbahaya untuk si bayi. Tetapi jika menggunakan pewarna-pewarna yang alami, yang aman untuk bayi, itu tidak masalah, tidak ada larangannya. Tidak ada hubungannya potong rambut dengan kecacatan bayi. Kecacatan bayi itu disebabkan oleh gen biasanya, baik gen si ayah ataupun gen si ibunya. Jadi tidak ada hubungannya mengecat rambut atau memotong rambut itu dengan kecacatan bayi. Lalu ada lagi mitos, makan nangka dan nanas menyebabkan keguguran. Seperti video pertama saya, yaitu tentang kehamilan trimester pertama, bahwa nanas itu tidak berbahaya untuk ibu hamil, tidak menyebabkan keguguran untuk ibu hamil. Sebenarnya di dalam nanas dan nangka itu ada kandungan yang menyebabkan perut kita menjadi panas apabila kita berlebihan memakan buah tersebut. Gitu. Sehingga jika perutnya kita panas akan memicu kontraksi pada rahim karena lambung dengan rahim itu berdekatan. Nah, itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Tetapi jika makannya seperlunya atau secukupnya, tidak berlebihan, maka diperbolehkan, ibu hamil diperbolehkan makan nangka ataupun makan nanas, tetapi disesuaikan atau sewajarnya karena dia sedang hamil, tidak boleh berlebihan. Karena sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan juga tidak bagus, bukan hanya nanas atau nangka saja. Lalu yang keempat, pijat punggung bagian bawah itu akan menyebabkan muka bayi akan menjadi belang. Ini juga mitos ya teman-teman. Bayi di dalam kandungan itu dilindungi oleh selaput ketuban. Jadi walaupun kita menyentuh bagian punggung ibu juga tidak akan berpengaruh ke
muka bayi, itu hanya mitos saja. Malah jika punggung ibu hamil itu terasa pegal, terasa nyeri, itu akan lebih baik jika dipijat bagian punggungnya. Ibu itu akan merasa lebih nyaman, akan merasa lebih rileks. Jadi jika punggungnya pegal, ibu hamil itu meminta dipijat bagian punggung bawahnya, tidak masalah, silakan dipijat saja. Tetapi disesuaikan, jangan terlalu kuat-kuat. Lalu ada lagi mitos nih, makan bubur kacang hijau yang banyak nanti bisa biar bayinya nanti rambutnya tebal gitu. Itu juga mitos ya teman-teman. Nah, rambut bayi atau rambut janin itu juga dipengaruhi oleh gen si orang tuanya. Kalau misal orang tuanya mempunyai rambut yang tebal, maka akan memungkinkan menurunkan untuk si janin itu sendiri. Tetapi jika tidak, maka kemungkinannya akan kecil karena semua yang ada di tubuh bayi itu dimana gen dari orang tuanya. Jadi memakan kacang-kacang hijau, maksudnya bubur kacang hijau, itu tidak akan membuat rambut bayi itu akan menjadi lebat. Karena itu tadi rambut menjadi lebat itu bawaan gen dari si orang tua bayi. Jadi itu tadi mitos ya teman-teman. Lalu ada mitos lagi nih, minum air kelapa muda yang banyak saat hamil biar bayinya nanti lahir putih bersih. Nah itu juga mitos ya teman-teman. Jadi gini, warna kulit bayi atau misalkan dari bentuk tubuh bayi atau organ tubuh yang lainnya, itu semua ada gen dari orang tuanya. Warna tubuh bayi juga dipengaruhi oleh gen orang tuanya. Jadi bagaimana warna kulit orang tuanya itu yang akan menurun ke si bayi itu sendiri gitu. Jadi minum air kelapa muda tidak akan mempengaruhi warna kulit tubuh bayi saat lahir. Bayi akan bersih dengan sendirinya jika kelahirannya sudah cukup bulan, maka lemak-lemak di tubuh bayi itu lemak-lemak vernik namanya, itu akan hilang dengan sendirinya, akan bersih dengan sendirinya. Pun kalau misal saat bersalin lemak-lemak di tubuhnya masih ada, nanti setelah dibersihkan oleh bidannya atau setelah dimandikan nanti akan bersih dengan sendirinya. Jadi minum air kelapa saat hamil itu menyebabkan bayi menjadi bersih dan putih, itu adalah mitos. Tetapi memang minum air kelapa muda itu bagus untuk ibu hamil untuk mencegah dehidrasi dan infeksi saluran kencing. Lalu ada lagi nih, ini yang paling sering biasanya di lingkungan kita, di masyarakat, apalagi kalau masyarakat kita masih di pedesaan ya teman-teman. Biasanya nenek si bayi atau buyut si bayi atau orang-orang di lingkungan sekitar kita yang biasanya sudah sepuh-sepuh, nah itu akan menyarankan kita, nih ibu hamil harus pakai gunting, harus pakai peniti, terus ada tanaman yang namanya bangle. Nah itu bangle itu tanaman yang warnanya kuning, baunya agak nggak enak. Nah itu biasanya dijadikan satu, ditaruh di bagian pakaian dalam ibu. Nah itu juga untuk menghindari kata-kata nenek kita atau kata orang tua kita atau kata sepuh kita, itu untuk menghindari si ibu hamil dari makhluk halus. Nah, ini juga sebenarnya mitos ya teman-teman. Sebenarnya alat-alat itu tadi dalam segi kesehatan itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya tradisi saja, tradisi yang biasanya ada di masyarakat kita. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari makhluk halus, kita cukup berdoa sama Yang Maha Kuasa, cukup berdoa sama Allah agar dikasih perlindungan. Salah satu dosa juga dalam agama kita itu adalah perbuatan syirik, yaitu mempercayai benda-benda atau mempercayai selain Allah. Nih misal ibu hamil dikasih peniti, dikasih bangle, dikasih gunting, itu secara otomatis kita percaya bahwa itu akan melindungi kita dari makhluk halus. Takutnya nanti itu malah kita jatuhnya ke arah syirik. Syirik juga tidak boleh, karena syirik juga termasuk dosa yang besar. Jadi kalau kita mau mendapatkan perlindungan dari Allah, itu sebaiknya kita berdoa, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa, agar kita dapat perlindungan dari makhluk-makhluk yang jahat tadi, makhluk-makhluk halus tadi. Jadi itu semua adalah mitos ya teman-teman. Lalu ada juga mitos pamali nih, melilitkan sesuatu di leher, misal melilitkan handuk, melilitkan headset, melilitkan kain, itu tidak boleh. Nanti bayinya lilitan tali pusar.
Nah, ini juga mitos ya teman-teman. Jadi lilitan tali pusar pada bayi itu disebabkan bukan karena kita melilitkan sesuatu di leher kita, tetapi lilitan tali pusar itu akan terjadi jika karena bayinya gerak aktif bayi di dalam janin, di dalam rahim si ibu. Jadi yang menyebabkan lilitan tali pusar itu adalah gerakan aktif si bayi di dalam rahim ibu sehingga dia terlilit. Jadi itu tidak masalah. Dan juga sebenarnya lilitan tali pusar itu wajar terjadi pada ibu-ibu hamil. Jadi bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Lalu yang terakhir ada mitos lagi, tidak boleh berhubungan saat hamil. Nah, ini juga mitos ya teman-teman. Ibu hamil tetap boleh berhubungan, mau hamil besar maupun hamil kecil. Tetapi intensitasnya yang harus disesuaikan. Jika hamilnya masih muda, hamil kecil atau trimester pertama dan trimester kedua, itu sebaiknya intensitasnya dikurangi, jangan terlalu sering. Karena seperti video saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa sel sperma itu mengandung hormon prostaglandin yang menyebabkan atau yang memicu kontraksi pada rahim ibu. Jadi sebaiknya jika masih hamil muda, apalagi trimester pertama, itu dikurangi intensitasnya, jangan terlalu sering. Atau bisa juga memakai alat pengaman seperti kondom. Tetapi jika hamilnya trimester 3, biasanya juga tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, itu akan menyarankan untuk ibu hamil ini tadi untuk sering-sering berhubungan supaya terjadi kontraksi secara alami dari si sperma itu tadi. Jadi itu tadi teman-teman. Nah, itu tadi beberapa mitos yang biasanya sering terjadi. Biasanya ibu-ibu hamil tanyakan pada saya saat kontrol. Nah, itu saya jelaskan semuanya bahwa semua itu adalah mitos ya teman-teman. Jadi misal ibu hamil mau minum es, boleh, silahkan. Misal mau potong rambut juga tidak apa-apa. Minum air kelapa hijau juga boleh, tetapi tujuannya bukan untuk misal air kelapa hijau untuk memutihkan badan, bukan itu tujuannya teman-teman ya, tapi untuk mencegah dehidrasi dan infeksi pada saluran kencing ibu. Nah teman-teman, itu tadi beberapa mitos yang sering terjadi di lingkungan kita atau di masyarakat kita. Jika misalnya ada teman-teman lagi yang mau tanya, Bu Bidan gitu, benar nggak sih ini yang belum saya bahas di sini, boleh kalian DM di Instagram saya, nanti saya akan jelaskan atau saya buatkan videonya kembali, atau kalian boleh komen di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai mitos-mitos kehamilan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.